Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi, ketemu dengan air sehat S5. Air yang depan kita ini sama-sama bening, sama-sama jernih, sama-sama putih. Tetapi di air yang jernih yang putih ini belum tentu bersih, dan di air yang bersih belum tentu sehat. Sedangkan tubuh kita perlu air yang sehat, air yang tidak berpolutan, air yang memang betul-betul kita konsumsikan. Air putih ini, air S5 ini air organik, air dengan TDS rendah. Ini ada satu alat namanya TDS. Fungsi gunanya untuk mengetahui jumlah polutan yang ada di dalam air, karena mikronya itu terlalu kecil sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, harus pakai alat. Ini alatnya namanya TDS, Total Dissolved Solid. Fungsi gunanya untuk mengetahui endapan yang ada di dalam air itu sendiri. Baik, mungkin bisa kita lihat, ini 0. Kita masukkan di air S5. Ada perubahan atau tetap 0? Masih sama. Masih 0, oke. Kita coba di air sebelahnya ini, air yang yang bukan S5. Oke. Kita lihat ada berapa? Ada perubahan? 197. 100 sekian. Baik, apa itu 100 sekian itu? 100 sekian itu adalah polutan yang ada di dalam air, yang unsurnya itu macam-macam. Ada Fe, besi, macam-macam yang ada yang katanya mineral. Betul, tubuh kita butuh mineral, tetapi bukan mineral anorganik yang ada di dalam air ini sendiri. Karena ada beberapa profesor yang mengkonsisten bahwa air yang ada polutannya itu adalah racun untuk tubuh kita. Sedangkan mineral yang kita butuhkan adalah mineral organik seperti dari makanan, sayuran, buah-buahan, banyak macam. Itulah mineral yang kita butuhkan. Ini ada satu alat namanya electrolyzer. Fungsi gunanya untuk mengetahui kotoran, jumlah endapan yang dilihat sama TDS tadi. Ini dibolak-balik sama. Kita coba ini dulu, nanti coba kita balik ke sebelahnya. Apa sih kelebihan air sehat ini? Oh, banyak kelebihannya. Contoh, andai kata untuk masak nasi itu bisa bertahan 2-6 hari tidak bau, tidak keruh, tidak basi. Dan andai kata ada teman-teman yang kena penyakit mungkin migrain bertahun-tahun nggak sembuh, kram tangan, pinggang cekot-cekot, itu hanya bisa diterapi hanya hitungan hari, 2-6 atau bahkan 10 hari. Makanya kita punya konsep, andai kata ada seseorang yang sakit, diterapi selama 1 bulan, tidak ada perubahan, uangnya kita kembalikan. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, kita garansi, karena memang sakit itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi kita bisa memprediksi bahwasanya dengan terapi yang betul, seseorang itu tidak perlu sakit, bisa sembuh. Kalau diminum oleh anak-anak di bawah 10 tahun, itu bisa menambah DHA, kepintaran seseorang itu, anak itu. Dan anak itu tidak gampang sakit. Kenapa anak itu sakit? Bukan dari makanannya, tetapi saya ingatkan sekali lagi, itu dari minuman yang dia konsumsi setiap hari. Kenapa ada orang kena kencing batu? Kenapa ada orang yang kena jantung, gagal ginjal, paru-paru, bahkan perokok akut pun bisa diterapi penyembuhan dengan air murni, air nano, air organik yang memang kita buat ini. Kita jual dengan harga semurah-murahnya, dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Bahkan mereka yang tidak mampu boleh menikmati gratis, mungkin seperti itu. Oke, kita coba balik. Kok seperti ini sih? Kita udah deh, nggak macam-macam, langsung kita balik aja. Paling ini agak kotor sedikit karena tidak dicuci, tidak dibersihkan. Mungkin seperti itu. Baik, kita ulangi, kita bersihkan. Jadi kalau perokok akut, bangun tidur itu ada lendir tenggorokannya. Kita bisa terapi hanya 2-4 hari aja, lendir itu hilang. Jadi penyakit yang disebabkan oleh rokok itu bisa diterapi hanya dengan hitungan hari. Contoh kencing batu, operasi 41 juta, tidak sampai 50.000 batu bisa keluar tanpa operasi. Tidak harus nunggu 1 bulan, mungkin kurang lebih 1 minggu batu keluar sendiri tanpa operasi. Jadi coba teman-teman, andai kata ada saudara, temennya, sahabatnya yang sakit parah harus masuk rumah sakit sampai ratusan juta, mereka kalau punya sih tidak apa-apa, kalau nggak punya kan kasihan. Coba kita terapi hanya hitungan hari saja, insya Allah
Tuhan memberkati bisa sembuh seperti sekarang. Panas nih Pak. Demikian, jadi kita matiin aja karena sudah terkontaminasi. Ini tetap dingin. Ini panas dan andai kata cium, bau seperti comberan. Silakan. Bau dan ini ya bau macam-macam. Jadi bau seperti nasi yang 1 atau 2 hari yang sudah basi. Ini bau nasi. Jadi kenapa nasi itu bau? Ternyata bukan dari berasnya, tetapi dari air yang untuk menanak nasi itu sendiri menjadi beras. Jadi kenapa orang itu sakit? Sekali lagi kenapa orang itu sakit? Bukan karena makanannya, tetapi karena minumannya yang tidak sehat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Pak ya? Oke, monggo silakan. Apa sih yang membuat air yang satu yang sebelah kanan itu kotor, menjadi kotor? Kotor ini karena polutannya, bukan karena airnya. Airnya tetapi polutan itu mengikuti air yang ada. Ini melalui apa? Melalui proses, melalui teknologi. Jadi teknologi ini diciptakan untuk membuat air itu lebih sehat, lebih higienis, lebih soft, jadi lebih masyarakat. Makanya kita buat bagaimana masyarakat tidak perlu ke rumah sakit. Kita buat air yang semurah-murahnya dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Pak, ini kandungannya apa aja nih Pak? Macam-macam, macam-macam. Seperti apa Pak? Ada seng, ada besi, ada arsenik, ada tembaga. Oh, itu kan perlu untuk tubuh, iya, tapi bukan tembaga atau seng yang ada, mineral yang ada dalam air. Karena air anorganik ini tidak bagus untuk tubuh kita, maka menjadi racun. Kalau lihat kan ini masih panas. Ya. Ini dia tetap dingin. Ini kenapa? Karena tidak ada polutannya. Karena polutan sudah kita hilangkan, sudah kita pisahkan menjadi air sehat, air yang tidak polutan, air yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kenapa orang yang gagal jantung, gagal ginjal disarankan untuk minum air TDS rendah, air organik, air yang tidak ada polutannya? Karena memang wajib supaya tidak ada sumbatan di urat arteri kita. Ada pertanyaan lain? Pak, pH-nya berapa nih Pak? pH-nya untuk kondisikan ini 7 sampai 7,4. Pak, ada pertanyaan, pH tinggi bagus, apakah itu benar Pak? Oh betul, pH tinggi itu bagus, tetapi pH yang dipakai untuk terapi itu ada penyelewengan, di mana pH tinggi itu yang berbarengan dengan dengan bahan namanya soda kue yang bisa dibeli Alfamart atau Indomaret, dicampurkan. Ini teman-teman yang nakal yang bermain pH tinggi. Tapi ya sudah abaikan, intinya kita membuat air ini memang untuk masyarakat sekitarnya yang memang diperlukan, bahwasanya sehat itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Demikian. Untuk mendatangkan air yang seperti S5 ini, apakah bahan baku air ini dikirimnya dari gunung atau dari sumur bor sendiri? Kalau pembuatan air ini sebenarnya ini di teknologi, air apapun bisa digunakan. Seperti di Tuban itu air payo yang kita konsumsikan menjadi air sehat. Yang di Sulawesi kita itu dibuat dari air sungai, yang di Lasem itu dibuat dari air gunung. Intinya teknologi, air apapun bisa dikelola, membuat air ini bisa dikonsumsi dengan semua umur, semua usia, tua muda bisa memanfaatkannya. Pak, bisa jelaskan nggak Pak, ini air murni nano maksudnya apa nih Pak? Nano itu air teknologi yang kita pakai. Oke. Teknologi nano. Jadi air nano itu pasti dibutuhkan oleh seluruh masyarakat kelas menengah atau kelas bawah, dan sangat penting banget karena begitu kecilnya air ini sehingga bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang kronis, mungkin seperti itu. Nama itu memang hanya dari vaksin ini atau teknologinya adalah teknologi nano. Teknologi. Ya, dari teknologi. Nano sendiri itu dari mana asal usulnya? Nano ini sebenarnya satu molekul yang paling kecil, sistem atom yang paling kecil itu
dikatakan ada sebagian menyatakan itu nano, makanya kita konsisten nano water atau air nano. Dari atom yang paling terkecil ya Pak? Ya, sehingga molekulnya itu bisa menembus apapun. Jadi kenapa kalau minum air nano ini kita goyang perut kita tidak ada bunyi kucuk-kucuk, tapi kalau kita minum air lain selain nano, air mineral, kita minum sedikit saja digoyang itu bunyi kucuk-kucuk seperti itu. Karena air nano itu identik dengan air heksagonal. Sedangkan tubuh kita, molekul kita adalah heksagonal, sehingga heksagonal sama heksagonal ketemu langsung masuk, akrab, sehingga tidak ada goncangan karena itu simetris jadi satu. Mungkin seperti itu. Bisa kategori super heksagonal kah ini Pak? Bisa dikatakan lebih dari super heksagonal, ini banyak super heksagonal. Mungkin goyonannya seperti itu. Kasih banyak Pak informasinya.